Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Safaul Labibah, NIM 1120102, kelas HKIC akan menjelaskan sedikit dari materi sejarah peradilan Islam tentang fase awal peradilan saat datangnya Islam, kemudian ada kaitan antara unsur lokal dengan peradilan Islam, dilanjutkan dengan keragaman peradilan pada masa kesultanan. Untuk yang pertama yaitu fase awal peradilan saat datangnya Islam. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan pada abad ke-13. Penyebaran agama Islam ke Indonesia melalui saudagar Arab dan Gujarat yang pada saat itu membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan Islam. Dan terbentuklah berbagai kerajaan Islam di Indonesia. Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan cara mengangkat ahlul alhal wal aqd, yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuannya untuk menjadi sesepuh masyarakat. Selanjutnya al-hali wal aqd, yaitu mengangkat para hakim untuk menyelesaikan segala sengketa yang ada di masyarakat. Penunjukan ini dilakukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan. Jadi otomatis pada saat dulu juga sudah terbentuk sistem demokrasi. Kemudian ada kaitan antara unsur lokal dengan Islam. Kearifan lokal merupakan perbendaharaan berharga yang patut untuk selalu dipertimbangkan karena mengandung nilai-nilai luhur dalam menjaga ketertiban di masyarakat. Indonesia memiliki nilai-nilai khas kearifan lokal yang bisa digali untuk memperkuat bangunan hukum Islam kultural yang sudah ditampilkan Indonesia selama ini dan menjadi kekuatan khas Islam di Indonesia. Jadi kaitan antara unsur lokal dengan Islam itu sangat erat karena Islam datang ke Indonesia, jadi harus menyesuaikan dengan budaya di Indonesia itu sendiri. Kemudian ada keragaman peradilan pada masa kesultanan. Dengan berbagai kerajaan yang ada di Indonesia, tentunya beda karakteristik peradilan pada masa kesultanan. Yang pertama ada peradilan agama Islam di Kerajaan Mataram. Dengan munculnya Mataram menjadi kerajaan Islam, di bawah pemerintahan Sultan Agung mulai diadakan perubahan dalam sistem peradilan dengan memasukkan unsur hukum dan ajaran agama Islam dengan cara memasukkan orang-orang Islam kepada peradilan peradaban. Jadi sistem politiknya itu di dalamnya ada orang-orang Islamnya juga. Namun setelah kondisi masyarakat dipandang siap dan paham dengan kebijakan yang diambil Sultan Agung, kemudian peradilan pradata yang diubah menjadi peradilan Serambi, dan lembaga ini tidak secara langsung berada di bawah raja, tetapi dipimpin oleh ulama. Jadi Islam termasuk ke dalam pengaruh besar sistem peradilan pada saat itu. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Aceh. Di Aceh sistem peradilan yang berdasarkan hukum Islam menyatu dengan pengadilan negeri yang mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu. Di antaranya dilaksanakan di tingkat kampung yang dipimpin kecik. Kecik itu pimpinan kampung. Kemudian apabila yang diperkara tidak puas dengan keputusan tingkat pertama, dapat mengajukan banding ke tingkat kedua, yakni oleh balang atau tingkat kecamatan lah untuk sekarang. Bila pada tingkat oleh balang juga dianggap tidak dapat memenuhi keinginan pencari keadilan, dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat ketiga yang disebut Panglima Sagi. Kayak seperti bupati atau gubernur atau DPRD untuk di masa sekarang. Dan untuk yang terakhir, seandainya keputusan Panglima Sagi tidak memuaskan, masih dapat mengajukan banding kepada sultan atau pemerintah pusat. Selanjutnya ada peradilan agama Islam di Kerajaan Periangan. Di Cirebon atau Pariangan terdapat 3 bentuk peradilan. Yang pertama peradilan agama, kemudian ada peradilan Drigama, dan peradilan Cilaga. Kompetensi peradilan agama adalah perkara-perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati, yaitu menjadi absolut kompetensi peradilan pradata di Mataram. Perkara-perkara tidak lagi dikirim ke Mataram karena belakangan kekuasaan pemerintah Mataram telah merosot. Jadi kewenangan absolut peradilan Drigama adalah perkara-perkara perkawinan dan waris.
Sedangkan peradilan Cilaga khusus menangani sengketa perniagaan atau perdagangan. Untuk sekarang itu bisa dikenal dengan muamalah. Pengadilan ini dikenal dengan pengadilan wasit. Selanjutnya, ada peradilan agama Islam di Kerajaan Banten. Sementara itu, di Banten pengadilan disusun menurut pengertian Islam. Pada masa Sultan Hasanuddin memegang kekuasaan, pengaruh hukum Hindu sudah tidak berbekas lagi. Karena di Banten hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh Qadhi sebagai hakim tunggal. Lain halnya dengan Cirebon yang pengadilannya dilaksanakan oleh 7 orang menteri yang mewakili 3 sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Penembahan Cirebon. Kitab hukum yang digunakan pada saat itu adalah Pepakem Cirebon yang merupakan kumpulan macam-macam hukum Jawa kuno yang di dalamnya itu memuat kitab hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkara, Kontra Menawa, dan Adidullah. Namun satu hal yang tidak dipungkiri bahwa Pepakem Cirebon tanpa adanya pengaruh hukum Islam. Jadi murni budaya lokal di Kerajaan Banten. Kemudian ada peradilan agama Islam di Kerajaan Sulawesi. Di Sulawesi, integrasi ajaran Islam dan lembaga-lembaganya dalam pemerintahan kerajaan dan adat lebih lancar karena peranan raja. Di Sulawesi, kerajaan yang mula-mula menerima Islam dengan resmi adalah Kerajaan Talo di Sulawesi Selatan tepatnya. Kemudian disusul oleh Kerajaan Gowa yang merupakan kerajaan terkuat dan mempunyai pengaruh di kalangan masyarakatnya. Sementara itu, di beberapa wilayah lain seperti Kalimantan Selatan dan Timur dan tempat-tempat lain, para hakim agama diangkat sebagai penguasa setempat. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.